Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Hajah Maisarah SPD yang saya hormati, kepada Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 5 Gedung Tataan yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini Bapak dan Ibu Guru berkenan hadir untuk acara diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif sebagai salah satu tugas dalam pendidikan guru penggerak modul 1.4 bersama saya Aida, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 5 Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran. Baiklah Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan supportnya terhadap saya. Mendengar kata budaya positif, pasti Bapak Ibu sudah tidak asing lagi. Tapi sebelum memulai penerapan budaya positif, mari kita bersama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, biar tambah semangat, kita buat yel dulu ya. SD Negeri 5 Gedung Tataan luar biasa hebat, gitu ya Bu. Baik, SD Negeri 5 Gedung Tataan luar biasa hebat. Ya, sekali lagi, SD Negeri 5 Gedung Tataan luar biasa hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu mendengar budaya positif, apa sih yang ada di benak atau pemikiran Bapak Ibu tentang budaya positif? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Oh, Pak Anang. Ya, silakan Pak. Ya, budaya positif ini adalah salah satu kebiasaan yang sifatnya positif yang bisa kita lakukan di sekolah. Nah, ini bisa dimulai dari lingkungan kelas yang kemudian nanti juga bisa menjadi disiplin-disiplin positif yang menjadi sebuah kebiasaan baru di lingkungan sekolah. Nah, mungkin itu Bu Aida. Baik, terima kasih Pak Anang. Betul sekali. Ada lagi? Bu Nas? Bu Novi? Baik, jadi budaya positif itu penting tidak untuk kita lakukan di sekolah kita? Penting? Iya, sangat penting. Karena budaya positif itu tadi sangat penting dilakukan bukan hanya di kelas kita yang tadi kata Pak Anang, tapi di sekolah kita terapkan budaya positif. Karena budaya positif ini bagus sekali kita terapkan untuk anak didik kita, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab, budi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Bapak dan Ibu, di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan. Dalam penerapan budaya positif di sekolah diperlukan tuntunan dan tauladan dari seorang guru. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai guru harus menuntun, mengarahkan anak-anak kita ke depannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Ya Bapak Ibu, jadi disiplin itu sebenarnya artinya belajar menggali hal-hal baru. Setelah mempunyai hal yang baru, akan terjadilah budaya yang kita laksanakan setiap harinya, baik di kelas maupun di luar kelas, di lingkungan sekolah kita. Nah, di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya ada motivasi,
penghargaan dan restitusi. Selanjutnya ada keyakinan keras, ada kebutuhan dasar manusia, ada 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Kita ke pembelajaran yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Coba Bapak Ibu, ada kertas? Baiklah Bapak Ibu, ada perubahan paradigma, ya. Bapak Ibu sudah menulis di kertas? Tulis benda kesayangan Bapak Ibu. Nah sekarang berpasangan. Bu Enas berpasangan sama Bu Novi. Bu Enas pegang, terserah mau taruh di kepala tangan kanan atau di kepala tangan kiri. Bu Enda sama Bu Iburi, Bu Ulan sama Bu Tanu. Ya, terserah mau taruh di tangan kanan atau tangan kiri. Nah tugasnya Bu Novi merayu Bu Enas supaya benda yang di tangan Bu Enas bisa diserahkan sama Bu Novi. Kalau bisa sekuat tenaga, kuatkan tenaganya, jangan sampai tangan Bu Enas terbuka, jangan sampai tangan Bu Iburi terbuka. Ayo dimulai dari sekarang. Dibuat, dirayu atau dipaksa. Bukan nggak tangannya, maksudnya ambil benda yang di tangan. Kita mau paksa, sistem paksa apa kue? Apa ya? Kayak duit? Sekuat tenaga, jangan sampai benda yang disayangi diambil oleh Bu Novi. Itu benda berharga yang ditulis. Berarti nggak boleh. Sudah? Berhasilkah merayu temannya untuk bendanya diserahkan? Tidak. Nah, di sini ada perubahan paradigma teori kontrol ke teori pilihan atau ilusi kontrol. Nah, di sini ilusi guru mengontrol murid. Jadi tadi itu Bu Nas bisa nggak sih kita sebagai guru mengontrol murid harus bisa menyerahkan benda itu kepada kita, atau murid nurut terus sama kita? Bisa tidak? Tidak bisa. Yang bisa adalah murid itu sendiri atau dirinya sendiri sesuai motivasi instruknya sendiri atau motivasi dirinya sendiri. Kalau dia tidak, berarti motivasinya sangat kuat. Kalau dia serahkan tidak itu benda itu dengan penuh paksaan, berarti dia bukan dari motivasi dia sendiri tapi dari motivasi eksternal, dari luar, karena dia penuh dengan ancaman itu tadi ya. Ilusi guru mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol murid, hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Ya. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi mau perilaku buruk, mau perilaku baik, itu semua memiliki tujuan. Ya Bapak Ibu, nanti kita akan belajar di ujungnya tentang restitusi. Jadi yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat
Artinya penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu, kemudian murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru berusaha. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Jadi menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini, karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita sebagai guru kadang memaksa murid, pernah Bu? Sering malah ya Bu, saya juga seperti itu. Ternyata kita salah, kita tidak bisa memaksa murid untuk menjadi lebih baik. Itu kembali lagi ke motivasi intrinsiknya, motivasi dirinya. Kalau dia memang punya motivasi diri yang kuat, dia pasti akan lebih baik lagi. Terkadang kalau dipaksa, dia hari ini dia nurut, besok-besok dia akan kembali lagi seperti semula. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Menurut teori stimulus respon, jadi dulu pembelajaran dulu berpihak pada guru dan pembelajaran sekarang berpihak pada murid atau pembelajaran diferensiasi. Nah, sekarang saya tanya pada Bapak Ibu, kita menggunakan pembelajaran berpihak pada guru atau berpihak pada murid? Pilih yang mana? Mau pilih yang mana? Berpihak pada murid. Nah, yang di sekarang ini kita pembelajarannya berpihak pada murid, ya Bapak Ibu. Jadi stimulus pada teori stimulus Di sebelah sini aja. Kan bahasanya. Pada teori stimulus respon itu realitas kebutuhan kita sama, sedangkan pada teori kontrol realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan kita, kebutuhan murid itu berbeda-beda, tidak ada yang sama ya Bapak Ibu. Walaupun dia dalam satu kelas pasti mempunyai kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Setuju Bapak Ibu? Terus menurut stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, jadi tidak semua orang itu punya pandangannya sama. Bapak Ibu pun memandangnya pasti berbeda. Tidak sama, punya gambaran yang berbeda. Begitu juga murid-murid kita punya keunikan dan pemikiran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita menurut teori stimulus respon, sedangkan menurut teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak sama memandang orang lain, pasti berbeda-beda. Kembali lagi kepada teori kontrol stimulus dan respon tadi. Selanjutnya menurut teori stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi menurut stimulus respon, semua perbuatan salah, semua perbuatan buruk itu adalah suatu kesalahan.
Sedangkan menurut teori kontrol itu semua perilaku, baik dia perilaku buruk, baik dia perilaku baik, itu pasti memiliki tujuan. Ya Bapak Ibu. Selanjutnya ada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah seperti tadi yang Bapak Ibu mengepalkan tangan, benda yang dipegang, apa bisa Bu Novi merayu, memaksa untuk mengontrol Bu Nas? Tidak bisa. Jadi kita tidak bisa mengontrol murid, dia harus seperti ini. Jadi itu kembali yang bisa mengontrol murid itu dirinya sendiri, kembali ke motivasi intrinsiknya ya. Selanjutnya ada saya bisa mengontrol orang lain menurut teori stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol hanya Anda yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Seperti contoh yang tadi, mau dipaksa, mau dirayu, tetap tidak bisa. Kita mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Begitu itu menurut stimulus respon. Begitu dirayu, dipaksa, nggak bisa, akhirnya menggunakan pemaksaan, tapi tetap gagal. Nah, menurut teori kontrol, Anda kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi di sini bagaimana caranya? Sudah dipaksa tidak bisa, dirayu tidak bisa. Nah, kita berkolaborasi dengan teman sejawat. Kita cari solusi. Nah, dan konsensus itu artinya kesepakatan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru, kesepakatan antara murid dan guru. Selanjutnya yang terakhir ada model berpikir menang kalah. Sedangkan menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tahu artinya Bapak Ibu? Kalau menurut stimulus respon, model berpikir menang kalah. Jadi ada yang namanya menang, ada yang namanya kalah. Kita selalu mengaji seperti itu ya. Kalau pembagian rapot itu ada yang juara dan ada yang tidak. Gitu. Tapi menurut teori kontrol, model berpikir menang-menang. Jadi tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, karena semuanya perbuatan baik, perbuatan buruk itu ada solusinya, ada tujuannya. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Ternyata disiplin itu artinya belajar. Ya Bapak Ibu, tadi yang dari awal sudah saya jelaskan, artinya belajar dari murid-murid. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu ya Bu ya. Jadi makna disiplin itu artinya belajar, menggali hal-hal yang baru. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia dikenal dengan namanya profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Ada 6.
Iya, bagus, ada 6. Yang pertama ada beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini anak-anak ditanamkan untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pasti sudah ditanamkan nilai-nilai agama baik dari rumah maupun dari sekolah. Sudah diberi kepercayaan untuk siapa sih Tuhannya? Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, program belajar Pancasila selanjutnya ada bergotong royong. Bergotong royong di sini bukan berarti kita membersihkan ruang kelas, membersihkan lingkungan sekolah, tapi bergotong royong di sini adalah bekerja sama dan berkolaborasi. Selanjutnya ada kebinekaan global. Indonesia terkenal dengan keragaman budaya, baik suku, bangsa, bahasa. Jadi berkebinekaan global. Selanjutnya murid diharapkan dapat mandiri, terus bernalar kritis dan kreatif. Itulah 6 profil pelajar Pancasila yang menurut Ki Hajar Dewantara yang harus kita yakini dan kita laksanakan di sekolah kita. Selanjutnya pembelajaran kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar kata motivasi, hukuman dan penghargaan. Kalau restitusi pernah dengar? Belum pernah, sama Bu. Saya juga belum pernah mendengar kata restitusi. Tapi begitu saya mengikuti pendidikan guru penggerak, ternyata ada kalimat restitusi. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ada namanya motivasi intrinsik. Apabila memang dia mempunyai kekuatan dari dalam hatinya, itu namanya motivasi diri atau motivasi intrinsik. Tapi kalau dia dapat tekanan dari orang luar untuk berbuat baik, itu namanya motivasi eksternal. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu termasuk motivasi eksternal. Apa yang akan terjadi ya apabila saya tidak melakukannya? Misalnya ada peraturan di sekolah, jangan sampai datang telat. Gitu. Kalau saya telat, apa ya nanti yang akan saya terima? Nanti dia takutnya bukan karena dari punya ide dari motivasi diri dia sendiri, tapi dari orang luar, dari luar. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi dia ingin mendapat sesuatu karena dia mempunyai imbalan itu tadi. Dia ingin mendapatkan sesuatu, berarti itu bukan dari motivasi dirinya, tapi dari motivasi eksternal. Selanjutnya ada untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini dia, apabila saya melakukan perbuatan yang buruk, saya akan seperti ini. Jadi dia punya motivasi sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Percepat ya. Nah, di sini tadi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Tadi sudah. Nah, apabila memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang, di sini ada pengaruh yang pertama. Pengaruh memberikan penghargaan. Kita suka sering memberikan penghargaan ya Bu. Berbentuk apa Bu? Hadiah ya. Ternyata di sini penghargaan akan kita ubah menjadi pengakuan. Nanti kita akan membahas itu pengakuan. Karena pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjangnya nih Bu. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang
melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi di dalam diri. Nah, karena sudah kebiasaan selalu kita kasih penghargaan, suatu saat tidak dapat penghargaan, dia akan kecewa. Jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain itu senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi. Kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Selanjutnya, penghargaan ternyata tidak efektif, Bapak Ibu. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan yang dibuat dengan pernyataan hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jadi itu sama aja, kembali lagi, bukan dari motivasi dirinya, dia dari luar hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi penghargaan yang selanjutnya adalah merusak hubungan, Bapak Ibu. Ketika seorang diberikan penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri, dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Penghargaan merupakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Benar nggak, Bapak Ibu? Karena satu dapat penghargaan, satu yang tidak, jadi menimbulkan kecemburuan sosial. Mereka juga percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, akan berhenti mencoba. Jadi kalau yang sudah memang tidak pernah mendapatkan penghargaan, dia biarlah, pasti dia lagi gitu. Ya Bapak Ibu, jadi itulah pengaruh penghargaan, bisa pengaruh jangka pendek dan panjang. Penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya ada bentuk program kebajikan atau apresiasi. Jadi yang tadi penghargaan itu sebaiknya kita ubah menjadi apresiasi atau pengakuan. Gitu. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Jadi kita jangan sering memberi penghargaan bentuk hadiah yang tadi ada jangka pendek, merusak hubungan, menjadi kecemasan. Kita ubah menjadi apresiasi atau pengakuan, seperti contohnya dengan kata-kata gini, wah Bulan, Ibu senang sekali kamu sudah bekerja keras untuk mengerjakan tugas-tugas, menyelesaikan tugas-tugas kamu hari ini. Nah, kita beri pengakuan-pengakuan seperti itu, apresiasi seperti itu, biar anak-anak juga merasa tambah semangat. Tidak harus dengan hadiah, tapi dengan kata-kata. Ya Bapak Ibu, jadi beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Kita tidak boleh milih-milih hanya si A saja, tapi semua. Beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah, seperti contoh tadi, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Pertama yang pembuka gini, kemarin saya perhatikan, kemarin Ibu perhatikan kamu mengerjakan tugasnya cepat sekali. Atau dari nilai kebajikannya, rasa empatimu besar sekali nak. Terus situasinya juga pada saat menolong murid baru di kelas kita. Ya, ini situasinya. Terus pembukaan pertama, saya menghargai, bentuk apresiasinya kata-katanya seperti ini. Atau dari nilai kebajikannya atau kepedulianmu, dari situasinya
pada saat kamu membantu teman-temanmu tugas kelompok. Terus terima kasih untuk seterusnya. Jadi dibiasakan mengucapkan terima kasih. Terus nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu, situasinya pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Jadi penghargaan bisa kita ganti dengan apresiasi atau pengakuan, ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada tindakan guru. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Konsekuensi itu apa tadi Bapak Ibu? Adalah kesepakatan. Nah, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Iya, hukuman. Nah, jadi harus bisa bedakan hukuman atau konsekuensi. Kalau konsekuensi kesepakatan. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi atau hukuman Pak? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Oh ya, hukuman. Hukuman. Iya, hukuman. Jadi hukuman itu artinya secara mendadak. Hukuman itu. Jadi lari mengelilingi lapangan basket itu hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya, hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Iya. Bagus. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Iya, konsekuensi. Jadi kita harus bisa bedakan mana hukuman, mana konsekuensi. Karena hukuman itu sifatnya langsung spontan. Sedangkan konsekuensi itu kesepakatan yang sudah dibuat oleh guru dan murid. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Iya, hukuman karena dia tidak mengenakan sepatu seharian, jadi dihukum mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Konsekuensi. Selanjutnya, nah ini dia perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi yang hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ternyata anak-anak kita kalau dihukum dia sakit. Pasti Bapak Ibu pernah merasakan dulu sekolah pernah dihukum oleh Bapak Ibu gurunya sampai sekarang masih teringat memorinya. Saya pernah. Nah, konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Itu kembali ke kesepakatan tadi. Terus selanjutnya membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Ya, jadi sama aja anaknya jadi dendam. Karena hukuman itu ada 2, bisa ke fisik, bisa ke psikis. Psikis dari kata-kata, fisik dari perbuatan kita terhadap dirinya nih. Fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Selanjutnya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kalau konsekuensi hanya di jangka waktu itu saja, karena sesuai dengan kesepakatan. Besoknya sudah tidak ada lagi rasa dendam. Anak membenci kedisiplinan. Kalau sudah tulis peraturan, mereka bukannya senang malah benci, malah merasa tidak nyaman. Tapi kalau menurut konsekuensi, anak menghargai disiplin. Caranya nanti kita akan belajar keyakinan kelas. Terus paksaan, hukuman itu berarti paksa.
dipaksa, harus tertib, harus disiplin. Tapi kalau menurut konsekuensi, stimulus tanggapan. Jadi ada perbuatan, ada penyelesaian. Di sini selanjutnya ada mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kadang karena dia selalu dapat hukuman, akhirnya dia kadang merusak dirinya sendiri. Seperti stres ya Bu ya, begitu. Kadang tidak mau sekolah karena takut dengan hukuman itu tadi. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri kalau konsekuensi, jadi tidak memberatkan anak. Hukuman selanjutnya adalah konsep diri yang buruk. Sedangkan menurut konsekuensi, konsep diri yang baik. Karena itu tadi yang kita berkesepakatan sebagai kesepakatan kelas yang dibuat, jadi dia merasa lebih baik lagi. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman kadang, kenapa kamu datang terlambat? Padahal dia bangunnya siang. Dia bilangnya ada aja alasannya supaya dia tidak dihukum. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kalau kita buat konsekuensi, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Pernah Bapak Ibu ya kita memberi hukuman pada anak kita di depan teman-temannya, gitu. Ternyata anak itu kadang merasa tak dihargai, marah dia di dalam hatinya. Cuma dia tidak berani sama gurunya. Nah kalau konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tidak ada jangka panjang, hanya untuk di waktu itu saja. Nah, sekarang tentang restitusi yang baru kita kenal. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada namanya identitas gagal, itu termasuk hukuman. Hukuman itu termasuk identitas gagal. Jadi sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, termasuk itu hukuman ke identitas gagal. Nah, di identitas susisnya itu ada di disiplin. Jadi konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Restitusinya merupakan pilihan. Selanjutnya, tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang. Konsekuensinya tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Nah, restitusinya menguatkan untuk murid anak dalam jangkauan waktu panjang. Di sini saya sudah mempraktikkan segitiga restitusi. Ya Bapak Ibu. Ini praktik segitiga restitusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengangkat dua kasus di sini Bapak Ibu. Ini tiga restitusi. Maaf ya Bu, berhenti. Saya
tetap semangat ya. Sekarang silakan kamu kembali ke kelas ya. Semangat kita. Ini kasus pertama yang saya angkat ya, Bu ya. Tentang lintang pas lagi olahraga di lapangan ditendang oleh temannya Haikal. Jadi menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi bukan pada karakter, bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembangkan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya kita akan ke keyakinan kelas. Bapak Ibu tadi sudah buat keyakinan kelas? Belum. Belum, Bu. Satu masih pengenalan ya, SMS. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kalau dulu kan kita peraturan ya, tata tertib peraturan. Nah sekarang diubah menjadi keyakinan kelas. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendari kendaraan roda 2? Kenapa Bapak Ibu? Dulu ada peraturan harus menggunakan helm. Supaya apa? Selamat. Sebenarnya keyakinan kelasnya masuk ke keselamatan. Kalau menurutnya peraturan. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Sebenarnya ini berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan ya, untuk diri kita, untuk menjaga kesehatan supaya terhindar dari virus. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Ini termasuk ke keyakinan kelas tentang disiplin. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Keyakinan kelas bisa dibuat melalui tabel. Ini keyakinan kelas tadi yang saya buat. Yang tadi sudah saya buat di kelas 4B, terdiri dari jujur, bertanggung jawab, menghormati sesama teman, disiplin, terus mengingat kelas yang bersih. Jadi pertama nanti Ibu terangkan pada anak. Sebenarnya videonya ada praktik bayinya. Ini tadi sudah guys, anak-anak suruh memilih, menuliskan apa yang mereka yakini di kelas menjadi kesepakatan kelas. Nanti anak-anak suruh menempel di depan yang sudah disediakan. Apabila nanti banyak kata-kata yang mirip yang sama, kita pilih-pilih, dijadikan satu. Yang katanya sama kita singkirkan, kita ambil satu saja. Sehingga inilah kesepakatan kelas yang terpilih. Nah, setelah selesai, nanti anak-anak harus tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya.
Tes. Nah, kita pilih. Setelah kita pilih, dipercepat ya. Anak-anak suruh tanda tangan di tempat yang sudah disediakan, yaitu tanda tangan kesepakatan keyakinan kelas. Setelah tanda tangan, itu contoh segitiga restitusi keyakinan kelas yang telah saya lakukan praktek baiknya di kelas 4. Sekarang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang dan rasa diterima ini adalah murid kita ingin diterima di kelasnya dan juga diterima oleh kelompoknya, sehingga kita sebagai guru harus mengenal keunikan-keunikan murid-murid kita yang ada di kelas. Selanjutnya ada bertahan hidup. Di sini bertahan hidup di sini adalah manusia itu butuh bertahan hidup untuk kelangsungan hidupnya, seperti contohnya fisiologis. Nah, di sini contohnya kita butuh makanan, terus butuh apa lagi? Bapak Ibu, kebutuhan untuk bertahan hidup, minuman, terus tempat tinggal, pakaian, sandang, pangan, papan, kesehatan. Itu untuk menunjang mereka belajar supaya nyaman dan lebih baik lagi. Selanjutnya penguasaan. Anak-anak juga kadang ingin merasa berkompeten di kelasnya atau di sekolahnya. Mereka ingin mempunyai hal-hal yang baru. Begitu juga kita sebagai guru harus menciptakan pembelajaran-pembelajaran yang menyenangkan pada murid. Selanjutnya kesenangan. Kesenangan di sini anak-anak ingin belajar dengan riang gembira. Makanya kita sebagai guru harus menciptakan pelajaran yang menyenangkan dan berpihak kepada murid. Selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini bukan berarti anak-anak suruh bebas, tapi anak-anak bebas memilih, menentukan mana yang akan dia pilih sesuai minat dan bakatnya. Itu 5 kebutuhan dasar pada manusia. Selanjutnya ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol bagi kita ada sebagai penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan ada sebagai manajer. Bapak Ibu, di sini posisi kita sebagai apa? Penghukumkah? Atau pembuat rasa bersalah? Atau sebagai manajer? Sebagai pemantau? Nah, karena kita seorang guru jadi sebagai manajer. Ada juga guru yang sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Terus ada juga
membuat rasa bersalah. Seperti kita kalau dulu pembelajarannya berpihak pada guru, jadi gurunya ceramah saja, terus mengatakan seharusnya ibu kecewa, jadi muridnya merasa bersalah. Terus ada juga sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, terus pemantau, menghitung dan mengukur. Nah, kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Itu kita guru sebagai apa itu? Penghukum. Tapi kalau yang membuat rasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres, terus anaknya jadi merasa bersalah. Nah, kalau kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kita sebagai teman ngobrol sama murid. Nah, posisi sebagai manajer, pemantau, apa peraturannya? Sedangkan pada posisi manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, hasilnya nanti kalau sebagai penghukum, anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong. Selanjutnya yang membuat rasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Kalau sebagai teman, kita sebagai posisi teman dengan murid itu akan ketergantungan. Sebagai pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi, sedangkan menghargai diri sendiri, menguatkan pribadi. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas karena kita sebagai penghukum. Terus membuat rasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Sebagai teman, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Sebagai pemantaunya, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Selanjutnya sebagai manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, sedangkan murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi udah kebiasaan ya Bapak Ibu karena sering dihukum. Jadi dia tidak punya motivasi diri untuk memperbaiki diri sendiri. Jadi sudah biasa, nanti juga marah-marah lagi. Sedangkan membuat rasa bersalah, maafkan saya ya Bu, biasanya seperti itu. Terus kalau sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu katanya. Terus sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dia bisa begitu biar keadaannya lebih baik lagi. Dampak pada murid, kalau sering dihukum, pasti sering mengulangi kesalahan. Membuat rasa bersalah, merasa rendah diri dia. Terus sebagai teman, lemah, tidak mandiri, terus tergantung. Sebagai pemantau, mengibaratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Sebagai manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kita sebagai guru adalah sebagai manajer. Nah, di sini saya kecewa sekali dengan kamu. Ini siapa yang mengatakan? Guru, manajer, atau hukuman, atau pemantau, atau merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk ke 5 posisi kontrol yang mana? Apa sebagai penghukum? Apa sebagai merasa bersalah? Apa sebagai teman? Atau sebagai pemantau atau manajer? Merasa bersalah. Iya, merasa bersalah. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu. Jadi murid merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Sebagai apa? Penghukum atau merasa bersalah? Atau manajer atau pemantau? Merasa bersalah. Masih merasa bersalah. Ayolah lakukan demi ibu bapak.
Sebagai apa? Ya, sebagai teman. Apakah kamu mau mendaftarkan stiker bintang hari ini? Mantap. Sebagai pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa? Manajer. Ya, sebagai manajer. Kamu selalu yang paling terakhir. Sebagai apa? 5 posisi kontrol sebagai apa ini? Kamu selalu paling yang terakhir. Sebagai pemantau apa? Penghukum. Kamu selalu yang paling terakhir. Pemantau. Ya, betul. Selanjutnya segitiga restitusi. Yang tadi ada video praktik baik. Jadi segitiga restitusi itu terdiri dari 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Akan saya putar kembali video yang kasus kedua. Kasus kedua, di situ nanti ada. Saya mengangkat 2 kasus di sini. Kasus kedua, Zefira sering datang terlambat sehingga banyak pelajaran yang tertinggal. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Zefira, kenapa kamu sering datang terlambat ya? Iya, Bu. Menurut ingatan kamu sudah berapa kali datang terlambat? Sudah 4 kali, Bu. Sering terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya, Bu. Baik, Zefira, berbuat kesalahan itu manusiawi. Setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Yang terpenting kita bisa belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha memperbaikinya. Setuju, Zefira? Zefira, kita cari solusi bersama ya. Zefira sering datang terlambat, pasti punya alasan. Ini validasi tindakan yang salah. Terima kasih. Baiklah Bapak Ibu, jadi dari segitiga restitusi terdiri dari 3 langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi menstabilkan identitas ini, gurunya berkata seperti ini: berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah.
kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada murid. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Di sini membantu murid mengenali basic kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi kebutuhan dasar. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan atau bertahan hidup. Nah, pertanyaan yang diberikan pada murid adalah, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Selanjutnya, restitusi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Seperti yang video tadi, guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Kembali menanyakan keyakinan yang sudah disepakati di kelas. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Seperti tadi si Jelvira melanggar kedisiplinan. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, itulah Bapak Ibu penerapan atau pemaparan budaya positif yang ada di modul 1.4 yang telah saya pelajari. Akhirnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyaksikan dan mensupport saya untuk acara budaya positif ini. Akhirnya kita tutup dengan merefleksi hal-hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang akan saya dapatkan. Jadi kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada murid, berpihak pada murid. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaannya apa Bapak Ibu? Setelah tahu ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi, perasaannya membenahi yang keliru. Jadi kita menuju perubahan, yaitu pembelajaran yang berpihak pada murid. Peran Abang seperti apakah yang saya lakukan selama mengikuti modul ini? Jadi setelah mengikuti modul ini kita akan menjadi guru yang lebih baik lagi, yang berpihak pada murid untuk menuntun supaya murid menjadi murid yang bertanggung jawab, berbudi pekerti yang luhur, dan berakhlak mulia. Saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Seperti tadi ya, menjadi guru yang berpihak pada murid. Baiklah Bapak Ibu, demikian, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak itu semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Nah anak-anak, pada kali ini sebelum kita memulai pembelajaran ke depan,
tidak boleh menggunakan kata-kata negatif. Contoh kata-kata negatif, jangan mencontek. Nah, kalimat positifnya apa? Kita buat kesepakatan jangan mencontek, itu kalimat yang negatif kata-katanya. Kata-kata negatif itu jangan, tidak boleh, tidak. Ya. Sekarang kita ubah menjadi kalimat yang positif. Jangan mencontek. Nah, kalimat positif yang kelasnya harus jujur. Kalimat negatifnya lagi ada jangan buang sampah sembarangan. Sebenarnya bagus kata-kata itu, tapi sekarang kita ubah menjadi kata-kata yang positif. Jangan membuang sampah. Kita buat kesepakatan kelasnya dengan kalimat yang positif apa? Dan membuang sampah sembarangan. Kita buat kata-katanya yang positif. Menjaga kebersihan. Sudah mencakup ya. Tidak buang sampah, tidak buang ini sembarangan. Sudah mencakup ke menjaga kebersihan. Terus apa lagi? Tidak bertanggung jawab. Itu kalimat positif apa negatif? Ya, jadi kalimat positifnya harus bertanggung jawab. Paham tidak? Apa yang kalian inginkan di keyakinan kelas kita ini? Ibu bagikan post-it. Ya, tulis di sini. Harus bertanggung jawab, disiplin, tepat waktu. Ya. Kalau kalimat negatifnya apa? Kalau sering terlambat. Jangan sering terlambat gitu ya. Tapi kalimat positif yang kita tulis di sini. Apa kalimat positifnya? Harus disiplin. Gitu ya, paham? Bagi kertas post-it, tulis di sini. Apa sih yang kalian inginkan kesepakatan kelas kita untuk belajar ke depannya? Ingin kelas seperti apa? Ya, boleh tulis dari sekarang. Dari kesepakatan kelas kita
kita tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Tidak boleh menggunakan kata tidak, jangan. Terus apa lagi? Dilarang. Ini masih ada yang pakai. Jangan. Tidak bersih. Ya. Disiplin dan bersih. Gelas yang bersih. Tidak boleh nyontek. Tidak boleh nyontek. Kalimat positifnya apa tadi? Hah? Nih, jujur. Ya. Terus kalau dia suka mencuri harus apa? Berarti tidak jujur. Tidak boleh nyontek. Nah, tadi boleh jujur. Kelas yang bersih sudah ya, kelas bersih. Bertanggung jawab belum nih? Masa tidak ada bertanggung jawab setiap perbuatan harus ada bertanggung jawab. Menjaga kebersihan kelas lebih bersih dan terwakili. Kelas yang bersih dan terwakili. Tidak boleh disiplin. Bertanggung jawab. Terus tidak ada yang menghormati sesama teman. Kenapa tidak di kelas tidak ada yang saling menghormati? Tulis menghormati sesama teman. Meja kursi kosongkan. Kelas yang disiplin. Nah, sudah tempelkan. Tanggung jawab dan saling menghormati. Tanggung jawabnya sudah. Nah, kalau sudah, lihat kita bacakan ya
Yang berikutnya. Berikutnya. Yang sudah duduk ya. Harga.